Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Video ini adalah request dari salah satu penonton setia channel ini yang akan membahas tentang cara untuk memindahkan semut rangrang liar dari sarang daun di pohon ke dalam sarang toples pada rak budidaya. Cara yang akan kami bagikan ini kami peruntukkan untuk calon peternak semut rangrang dan juga peternak semut rangrang pemula yang bisa mengambil koloni semut rangrang dari lingkungan sekitarnya. Untuk Anda yang merasa kesulitan dalam menemukan koloni semut rangrang di lingkungan sekitar, atau bagi Anda yang enggan mengambil sendiri koloni semut rangrang dari alam liar, maka Anda bisa mengadopsi atau membelinya dari peternak semut rangrang. Baiklah, sebelum kita mengambil koloni semut rangrang dari pohon, kita persiapkan dulu peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah sebuah rak. Dalam hal ini, rak yang dibutuhkan adalah sebuah rak yang memiliki bentuk seperti rak panen. Rak ini memiliki bak penampung pada bagian bawah. Tempat ini berfungsi sebagai penampung atau tempat untuk meletakkan sarang koloni semut rangrang dari pohon. Pada bagian atas terdapat rak yang digunakan untuk meletakkan toples nantinya. Pada bagian samping rak diberikan beberapa bilah bambu untuk mempercepat semut rangrang merayap menuju ke rak bagian atas. Bilah-bilah bambu ini sangat penting diberikan agar tidak terjadi antrian semut yang merayap ke atas jika hanya mengandalkan keempat tiang penyangga rak. Mengenai ukuran dan spesifikasi yang lebih mendetail tentang rak ini, bisa Anda lihat pada video terdahulu yang membahas tentang rak khusus untuk memanen kroto. Selanjutnya, rak ini bisa kita letakkan di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Bisa diletakkan pada kandang yang terbuka ataupun ruangan yang memiliki dinding dengan sirkulasi udara yang baik. Yang kita siapkan selanjutnya adalah toples sebagai sarang baru bagi semut rangrang. Toples ini memiliki beberapa lubang ventilasi untuk menjaga kestabilan suhu dan juga kelembapan di dalamnya. Mengenai cara untuk menyeting toples ini, pernah kami jelaskan pada video terdahulu tentang cara pembuatan sarang toples untuk semut rangrang. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah tentu saja sarang koloni semut rangrang dari pohon. Dalam pengambilan sarang ini, hal yang harus diperhatikan adalah kita hanya mengambil sarang yang berukuran besar saja. Dengan mengambil sarang yang besar ini, memungkinkan kita untuk mendapatkan semut yang banyak dan juga kroto yang lebih banyak. Sarang dengan jalinan dedaunan yang cukup rapat adalah tempat untuk menyimpan kroto dan juga tempat berkumpulnya semut-semut pekerja. Sarang ini terletak pada ujung dahan yang tinggi. Sarang yang tersusun dari kombinasi bahan berupa daun kering dan juga daun basah menandakan bahwa sarang ini bukanlah sarang yang baru saja dibangun. Apabila sarang telah didominasi oleh daun-daun yang telah kering, bisa jadi sarang tersebut adalah sarang yang hampir ditinggal oleh koloni semut rangrang karena mereka tidak menyukai sarang dengan daun-daun penyusun yang sudah mengering. Hal seperti ini memang bukanlah rumus baku, akan tetapi bisa menjadi referensi bagi Anda yang akan mencari koloni semut rangrang di alam liar. Sarang yang kecil atau sarang satelit tidak kita ambil.
Sarang yang seperti ini terletak pada tempat yang tidak terlalu tinggi dan hanya tersusun oleh satu atau beberapa lembar daun saja. Di sarang seperti ini hanya terdapat sedikit semut pekerja dan juga krotonya. Yang juga menjadi salah satu sebab mengapa kita tidak mengambil semut dari sarang satelit ini adalah agar koloni semut rangrang di alam liar tidak mengalami kepunahan. Setelah ini, kita biarkan mereka untuk memulihkan koloninya menjadi kerajaan yang besar lagi. Baiklah, segera kita masukkan sarang koloni semut rangrang yang telah kita dapatkan ke dalam rak yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah sarang koloni semut rangrang kita letakkan pada bak penampung, selanjutnya semut-semut pekerja akan segera merayap naik ke rak bagian atas. Pada rak bagian atas ini sebelumnya telah kita siapkan beberapa toples yang jumlahnya menyesuaikan dengan seberapa banyak sarang koloni semut rangrang yang kita dapatkan. Kita biarkan mereka dalam posisi seperti ini kurang lebih selama 1 malam. Tidak perlu menyemprotkan air pada sarang-sarang ini karena itu bisa mengakibatkan kerusakan pada kroto. Sebagian besar sarang ini dalam posisi terbuka, sehingga ketika kroto basah oleh air akan menyebabkannya menjadi busuk. Untuk mempercepat proses perpindahan semut dari sarang daun ke dalam toples, maka cukup kita taburkan tepung pada sarang-sarang ini. Semut yang terganggu dengan keberadaan tepung akan segera berpindah dan mencari tempat yang lebih nyaman. Jika sarang koloni semut rangrang yang kita ambil berjumlah sedikit, maka toples kita letakkan di pinggir rak. Ini bertujuan agar nantinya semut yang mengisi toples ini bisa merata. Apabila sarang yang diambil berjumlah banyak, maka kita bisa lebih bebas untuk menata toples. Dalam waktu yang relatif singkat, semut-semut yang telah berkumpul di dalam toples akan segera merajut sarang. Kecepatan pembuatan sarang ini dipengaruhi oleh seberapa banyak larva yang terdapat pada sarang mereka. Jika larva berjumlah banyak, maka akan semakin cepat dalam proses perajutan sarang. Cairan yang dihasilkan oleh larva akan dijadikan benang-benang sutra sebagai bahan dalam pembuatan sarang mereka. Dan sekali lagi kami tegaskan bagi peternak semut rangrang pemula agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa semut rangrang tidak pernah memakan kroto untuk membuat sarang. Di dalam rak ini juga kita sediakan air gula, walaupun biasanya semut yang baru dipindahkan belum terlalu tertarik untuk meminumnya. Setelah sekat-sekat yang ada di dalam toples terlihat jelas, maka kita bisa memindahkan sarang-sarang toples ini ke dalam rak budidaya. Pemindahan ini dilakukan dengan tujuan agar jika di kemudian hari kita mengambil lagi semut rangrang dari alam liar, maka semut yang lama tidak bercampur dengan semut yang baru. Sampai dengan langkah ini belum bisa disebut dengan berternak semut rangrang. Ini barulah langkah awal. Apa yang kita lakukan ini barulah sekedar memindahkan semut rangrang liar ke dalam toples atau melokalisir semut rangrang liar ke dalam rak budidaya. Sampai dengan tahap ini memang relatif mudah dilakukan walaupun oleh seorang pemula. Persentase kemungkinan berhasil untuk melakukan hal ini terbilang tinggi. Sementara untuk bisa benar-benar berternak atau budidaya semut rangrang dalam artian yang sebenarnya itu tidaklah mudah. Dalam hal ini, memang sangat banyak pemula yang salah dalam mengartikannya.
Oke teman-teman, poin penting yang bisa kita ambil dari video ini adalah sebelum mengambil semut rangrang dari alam liar harus dipersiapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan. Hanyalah sarang yang besar saja yang kita ambil demi menjaga kelestarian semut rangrang di alam liar. Kecepatan pembuatan sarang di dalam toples tergantung seberapa banyak larva yang ada. Pengambilan semut rangrang liar dari pohon agar bisa bersarang di dalam toples belumlah bisa disebut dengan berternak semut rangrang dalam artian yang sesungguhnya, karena ini barulah sekedar memindahkan tempat hidupnya. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan dalam pemindahan ini adalah ratu semut rangrang harus juga diikut sertakan agar koloni semut rangrang yang dipelihara nantinya bisa berkembang biak dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.